Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisda Arumi dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu karangan ilmiah yang berjudul Politik Hukum di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, latar belakangnya itu dalam kehidupan bernegara, terdapat berbagai aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat, memiliki badan-badan hukum, dan pastinya memiliki pemimpin supaya negara tersebut berjalan dengan baik. Politik dalam kehidupan bernegara hadir sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Karena itu tidaklah salah menyebut politik sebagai otak atau pusat dari suatu negara. Orang yang dapat mengendalikan kekuatan politik suatu negara dapat dengan mudah mengubah haluan negara tersebut keinginannya. Lanjut, saya akan membahas tentang pengertian politik hukum. Politik dalam kehidupan bernegara umumnya dipakai sebagai alat hukum atau alat kekuasaan, di mana dengan politik seseorang dapat memperoleh kekuasaan maupun merumuskan, menetapkan, menghilangkan hukum dalam suatu negara. Hukum sendiri dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Politik hukum itu sendiri di Indonesia sebenarnya merupakan hasil dari serapan istilah dari Belanda, zaman Belanda, yaitu Rechtspolitik, di mana Rechts dalam Indonesia diartikan sebagai hukum, sedangkan Politik sebagai politik. Hukum dan politik sendiri merupakan dasar dari politik hukum, dan tentunya keduanya memiliki keterkaitan yang erat satu sama lainnya. Yang B, saya akan membahas tentang pengaruh politik terhadap pembentukan hukum. Berbicara tentang kolerasi antara hukum dan politik, ialah merupakan perkara yang sangat menarik di kalangan para ahli hukum dan politik di Indonesia. Kajian ini menarik karena dua topik ini mempunyai jalur yang berbeda. Hukum merupakan ranah real yang melihat sesuatu itu bersumberkan norma hukum yang mempunyai karakter memaksa dan mengikat. Hukum ialah wilayah hitam putih, yang salah harus dihukum, yang benar wajib dibela, bahkan mendapat apresiasi atau rewards. Sedangkan politik ialah ranah kepentingan. Sebagai koresponnya, politik is goal attainment. Politik ialah instrumen untuk menggapai tujuan. Tidak memperhatikan legal atau ilegal, selagi cara tersebut mampu dicapai tujuannya, maka cara tersebut yang dilakukan. Yang sangat menarik dalam hal ini adalah karena antara kedua topik yang berbeda tersebut memiliki karakter yang saling mempengaruhi. Selanjutnya saya akan membahas tentang C. Konfigurasi politik dan karakter produk hukum di Indonesia. Konfigurasi politik dimaknai sebagai kekuatan politik yang nyata dan eksis dalam sesuatu sistem politik. Konfigurasi politik ini mempunyai susunan dan atau konstelasi kekuatan politik secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang tidak sama. Ialah konfigurasi politik demokratis, hierarki atau tingkatan sistem politik yang memberi peluang bagi keikutsertaan masyarakat dengan cara maksimal untuk berpartisipasi untuk menetapkan kebijakan publik. Keikutan serta tersebut ditetapkan berdasarkan sebagian besar oleh para Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, coblosan-coblosan bertahap yang diletakkan di atas asas politik yang sama yang dilaksanakan dalam situasi terjadinya politik yang bebas. Yang D, saya akan membahas tentang politik hukum bagi umat Islam. Yang kita tahu bagaimana hukum berlaku bagi umat Islam di negara Indonesia ini merupakan negara dengan masyarakat yang menganut agama Islam terbanyak di dunia, mayoritasnya. Akan tetapi, fakta tersebut tidak menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, melainkan negara demokrasi. Hal ini tentu keren menurut saya karena dulu yang memperjuangkan negara Indonesia tidak hanya orang Muslim saja. Walaupun begitu, hukum Islam merupakan salah satu hukum yang dijadikan dasar pembuatan hukum di Indonesia bersamaan dengan hukum adat atau hukum Eropa. Dijadikannya hukum Islam sebagai dasar pembuatan hukum di Indonesia tentunya membuat nilai-nilai Islam dapat terpenuhi, akan tetapi peraturan-peraturan yang membuat nilai-nilai Islam tersebut bukannya tidak bisa diganti. Disitulah peran politik hukum dibutuhkan dan pentingnya umat Islam untuk menjerumuskan diri ke dalam politik hukum. Yang E, fungsi dan peran politik hukum. Di Indonesia terdapat sebuah fenomena di mana konsentrasi energi hukum selalu kalah kuat melawan konsentrasi energi politik. Dalam hal tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa konfigurasi politik berkembang melalui tarik-menarik antara yang demokratis dan otoritarian. Sedangkan karakter produk hukum mengikutinya dalam tarik-menarik antara responsif dan konservatif. Konsentrasi energi hukum kalah lawan konsentrasi energi politik karena fungsi hukum yang mengalami penurunan. Hal tersebut diakibatkan karena pertama, penegakan fungsi hukum lemah dengan adanya perkembangan struktur hukum akibat
konfisurasi politik yang berhasil dalam membuat peraturan perundang-undangan dalam berbagai bidang hukum. Akibatnya adanya gangguan dari tindakan-tindakan politik dalam penegakan fungsi hukum, menyebabkan ketidaksinkronan pertumbuhan antara fungsi dan struktur hukum di Indonesia. Hukum sebagai alat. Berbagai pengertian atau definisi tersebut mempunyai substansi mana yang sama dengan definisi yang penulis kemukakan, bahwa politik hukum itu merupakan legal policy, tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Di sini, hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Terkait dengan ini, Sunaryati Hartono dalam bukunya menjelaskan bahwa pernah mengungkapkan tentang hukum sebagai alat, sehingga secara praktis politik hukum merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan untuk pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Dasar pemikiran dari berbagai definisi ini yang sepertinya didasarkan pada kenyataan bahwa negara kita mempunyai tujuan yang harus dicapai, dan upaya yang mencapai tujuan itu dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alatnya, melalui pemberlakuan atau berbagai hal. Yang G, cakupan studi politik hukum. Studi politik hukum mencakup legal policy sebagai kebijakan resmi negara, tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dan hal-hal lain yang terkait dengan itu. Ada perbedaan cakupan antara politik hukum dan studi politik hukum. Yang pertama lebih bersifat formal dan kebijakan resmi, sedangkan yang kedua mencakup kebijakan resmi dan hal-hal yang terkait dengannya. Studi politik hukum mencakup sekurang-kurangnya 3 hal, yaitu pertama, kebijakan negara atau garis resmi tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. Yang kedua, latar politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum. Yang ketiga, penegakan hukum dalam kenyataannya di lapangan. H. Faktor-faktor yang mempengaruhi corak isi politik hukum. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembentukan politik hukum suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang meliputi seperti dasar dan corak politik. Terdapat pandangan yang telah diterima secara umum bahwa hukum, khususnya peraturan perundang-undangan, merupakan produk politik. Bukan hanya karena dibentuk oleh lembaga-lembaga politik, peraturan perundang-undangan pada dasarnya juga mencerminkan berbagai pemikiran dan kebijaksanaan politik yang paling berpengaruh dalam negara yang bersangkutan. Pemikiran-pemikiran dan kebijaksanaan politik yang paling berpengaruh tersebut dapat bersumber pada ideologi tertentu, kepentingan-kepentingan tertentu, atau tekanan-tekanan yang kuat dari masyarakat. Yang kedua, politik hukum di negara yang berdasarkan pada ideologi sosialis tentu akan berbeda dengan politik hukum negara kapitalis. Jadi, sekian saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya dari makalah karangan ilmiah saya, yaitu politik hukum di Indonesia sebenarnya merupakan hasil dari serapan istilah dari negara Belanda, yaitu Rechtspolitik, di mana Rechts dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hukum, sedangkan politik adalah politik. Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan, kekuasaan yang memiliki hak dan wewenang atas sesuatu hukum. Dijadikannya hukum Islam sebagai dasar pembaruan hukum di Indonesia tentunya membuat nilai-nilai Islam dapat terpenuhi, akan tetapi peraturan-peraturan yang membawa nilai-nilai Islam tersebut bukannya tidak bisa diganti. Disitulah peran politik hukum dibutuhkan. Pentingnya umat Islam untuk menjerumuskan diri ke dalam wilayah politik hukum guna menjaga agar berbagai peraturan di Indonesia tetap membawa nilai-nilai Islam dan tidak adanya peraturan yang dapat merugikan umat Islam. Politik hukum di Indonesia memiliki beberapa tujuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.